Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya si Tuan Nyonya Reta Hasibuan Borupohan melalui renungan malam dari GKPA Penjernihan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih ya Bapa, Kau memelihara kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini ya Bapa. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan hikmat dan pengertian yang baru di dalam menjalani kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Yakobus 2 ayatnya yang pertama sampai keempat di bawah perikop jangan memandang muka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu yang terkasih, memandang muka di dalam istilah umum lebih umum memiliki pengertian bahwa kita memberikan perhatian atau kehormatan kepada seseorang oleh karena seseorang itu memiliki status sosial yang tinggi di dalam kehidupan masyarakat, atau dia memiliki jabatan, sehingga dengan demikian kita mengorbankan orang lain atau melakukan diskriminasi. Hal ini seringkali disadari atau tidak kita sering melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, maupun di dalam lingkungan gereja. Beberapa kita mungkin melakukannya tanpa menyadari bahwa itu sesungguhnya adalah dosa, karena kita melakukan pembedaan di dalam seseorang, di dalam bersikap atau di dalam melakukan interaksi dengan seseorang, sehingga itu mengakibatkan hal yang tidak baik atau melukai perasaan seseorang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kitab Yakobus sesungguhnya banyak memberikan pengajaran di dalam bentuk iman yang perlu dilakukan di dalam perbuatan gitu. Ada iman yang lahiriah maupun iman yang batiniah. Iman batiniah adalah iman yang dilakukan berdasarkan pengenalan oleh Kristus lebih dalam lagi, sehingga kita boleh melakukannya dengan tulus ikhlas di dalam melakukan perbuatan iman tersebut. Di dalam Alkitab ada beberapa peristiwa yang menyatakan perilaku orang-orang yang memandang muka yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan imam maupun jabatan nabi. Salah satunya adalah yang sangat terkenal, peristiwa pengurapan Daud menjadi raja oleh Nabi Samuel. Ketika itu Samuel melihat Eliab, putra Isai yang pertama. Di dalam hatinya dia berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Namun Tuhan berfirman, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan akhirnya yang terpilih sebagai raja bagi bangsa Israel adalah Daud, anak bungsu Isai, seorang yang tidak diperhitungkan, yang kerjanya hanya menggembalakan kambing domba ayahnya, yang jumlahnya hanya 2 atau 3 ekor saja.
Bapak Ibu yang terkasih, disadari atau tidak, sebagai manusia kita memiliki standar sendiri yang secara tidak langsung menjadi penghakiman secara halus kepada seseorang. Kita menilai sebuah peristiwa atau seseorang sesuai dengan kriteria standar kasih perhatian kita yang terbatas dan penuh kelemahan, bukan berpegang kepada standar kasih Tuhan kita, Yesus Kristus yang sempurna. Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan teladan yang sempurna kepada kita, umatnya yang percaya. Di dalam menjalin komunikasi, berinteraksi dengan sesama, dan di dalam memandang sebuah peristiwa, ada banyak kisah yang dilakukan Yesus pada saat dia berinteraksi dengan sesama. Sebagai contoh, Yesus memuji persembahan janda miskin. Dikatakan Yesus ketika mereka datang di dalam rumah ibadah bersama para muridnya, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus juga menyembuhkan terlebih dahulu perempuan yang sudah menderita 12 tahun pendarahan, yang sudah menderita 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Alih-alih membangkitkan anak Yairus, anak seorang kepala rumah ibadah, dari kematiannya, Yesus juga menyapa Zakheus dan menumpang di rumahnya, seorang pemungut cukai yang dicap sebagai orang yang berdosa oleh semua orang. Yesus juga melepaskan perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang dibawa oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk dilempari batu menurut sesuai dengan hukum Taurat. Dan dikatakan di dalam Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maka sepatutnya lah dan selayaknya kita sebagai umat yang telah dipilih Tuhan dan telah mengalami kuasa penebusan dosa, kita patut mengikuti teladan Tuhan kita. Jangan lagi kita mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Berhati-hatilah dalam dosa memandang muka ini. Sesungguhnya semua kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kita tidak dapat memilih di mana kita akan dilahirkan. Siapakah yang akan menjadi orang tua kita? Apakah yang menjadi agama kita? Apakah kita dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang kaya atau yang miskin? Namun sebagai umat ciptaannya, sesungguhnya kita membutuhkan Yesus. Hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya yang merupakan jadi teladan kita, the way of life. Bagaimana kita melakukan kehidupan kita. Maka oleh itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mintalah hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, agar kehidupan yang kita jalani saat ini senantiasa selaras dengan firman-Nya. Demikian juga terlebih kepada para pelayan Tuhan yang telah dipilih untuk melayani di rumah Tuhan. Baiklah kita mengamalkan iman tanpa memandang muka. Kita mengasihi sesama, karena dasar daripada hukum, semua hukum adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami tidak mengamalkan iman kami dengan memandang muka, tetapi kami sungguh menyadari Tuhan
bahwa kami sesungguhnya tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang membuat kami berharga. Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa Tuhan. Biarlah perilaku kami, perbuatan kami sungguh selaras dengan firman-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Sebab itulah yang menjadikan kami terang bagi sesama kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Engkau menjagai kami, melindungi kami dari mara bahaya. Dan esok pagi kami bangun pagi mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan senantiasa berikan kepada umat yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom.